Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segenap keluarga besar dari Ahbabuz Zahra Kaida Alidrus beserta segenap keluarganya, anak, mantu, cucu, kita doakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Para ustadzah, bil khusus ustadzah dari Ahbabuz Zahra, Ustadzah Samirah Al-Habsyi, Ustadzah Fitriyah Al-Aidarus, Ustadzah Khadijah Asgaf, Ustadzah Suud Aidit. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Juga para ustadzah yang lainnya. Juga yang kita syukuri kehadiran Lulu Al-Habsyi, Ustadzah Faizah Al-Attas, Ustadzah Maimun Al-Haddad, Ustadzah Hasnah Al-Munawwar, serta para ustadzah yang lainnya. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Semakin dipanjangkan umurnya, semakin diberkahi kehidupannya. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah. Anak-anakku dari Ahbabuz Zahra, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, insyaallah, dimanapun saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, tadi di ucapan Habibana Ali Habsyi, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Katanya Habib Ali Habsyi, enggak ada orang kayak Nabi Muhammad, enggak ada yang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi mahasini nadharihi, dalam keindahan pandangannya, wa sam'ihi, keindahan pendengarannya, wa nutqih, keindahan ucapannya. Nabi manusia paling indah, mata dan penglihatannya, telinga dan pendengarannya, lisan, bibir, mulut, dan ucapannya. Enggak ada yang lebih cakep daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ceritain. Kita nih kan pakai mata kita terbatas jarak dan terbatas waktu. Ini saya hanya bisa ngelihat yang ada di soft terdepan dari sini. Yang udah di soft 10 ke belakang, itu udah gak kelihatan lagi saya mukanya. Walaupun tetap saya sayangi, gak kelihatan saya. Dan saya juga yakin, kecuali
dari layar, pasti yang dari belakang situ nggak bisa lihat muka saya kan? Secara langsung, kecuali lewat layar yang membesarkan muka saya. Mungkin kalau di zoom sampai bulu hidung saya kelihatan kayaknya. Teman-teman sekalian saya muliakan, pandangan kita terbatas. Nih, saya hanya bisa ngelihat yang di depan saya, yang di samping kanan kiri saya, apalagi di belakang saya nggak kelihatan. Betapa terbatasnya pandangan saya. Apalagi yang di luar dari masjid ini, saya nggak bisa lihat. Kita semua nggak bisa lihat. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad pandangannya tak terbatas tempat maupun waktu. Dengarkan cerita saya, biar kamu tambah kenal siapa Nabi Muhammad. Sehingga kamu ketika membaca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, saya hanyalah seorang manusia, tapi yuha ilayya, aku adalah hamba wahyu. Jangan fokusmu terbatas kepada innama ana basyarun, saya hanyalah seorang manusia, belum rampung ayatnya. Ini jadi makalah saya waktu saya lagi mondok di Al-Anwar, Sarang, Rembang. Ketika diminta untuk membuat tulisan-tulisan yang dilombakan, saya menulis tentang hal ini. Teman-teman sekalian, usia saya waktu itu 15 tahun, 16 tahun. Sekarang udah tua nih, jangan nanya umur sekarang. Teman-teman sekalian, saya menulis tentang pemahaman umat kepada Nabi Muhammad ini timpang kepada, ada yang fokusnya hanya kepada innama ana basyar, ada yang fokusnya kepada yuha ilayya. Saya hanyalah seorang manusia, tapi tunggu dulu, saya adalah hamba wahyu. Jangan pisahkan kemanusiaannya Nabi Muhammad dengan hamba wahyunya Nabi Allah. Ia utusan Allah, Bu. Siapa aja nih kalau jadi utusan seseorang diberi perangkat, sarana, prasarana yang sesuai dengan tugasnya. Siapapun kalau jadi utusan seseorang diberi perangkat-perangkat yang sesuai dengan tugasnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya fokus kepada Nabi Muhammad tuh hanya manusia biasa. Ini saya tekankan karena banyak banget yang mencoba mengelabuhimu dengan hal ini. Kalian berlebihan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia biasa. Enggak baca firman Allah, qul innama ana basyarum mithlukum, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Jangan titik di situ. Yuha ilayya, beliau hamba wahyu, hamba yang Allah utuskan membawa wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memang manusia, punya darah daging semacam kita, tulang berbalut kulit, kemudian
Hidup semacam kita juga, dengan organ tubuh semacam kita. Kalau nggak makan lapar, kalau nggak minus, kalau udah lama dari waktu tidur ngantuk. Bukan begitu? Betul. Tapi Nabi Muhammad diberi perangkat sebab beliau adalah yuha ilayya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad, atimur ruku'a was sujud fawalladhi nafsi biyadihi inni arakum min wara'i dhahri ma idza raka'tum wa idza sajadtum. Hadisun sahih. Kata Nabi Muhammad, sempurnakanlah ruku dan sujud kalian. Yang benar rukunya, yang benar sujudnya. Sebab aku melihat kalian dari arah belakangku, bagaimana kalian ruku, kalian sujud. Dengar? Saya nggak bisa lihat nih apa yang ada di belakang saya. Kepala saya ngepasin tulisan apa, saya nggak tahu. Ada apa di belakang saya nggak tahu. Sebab saya hanya melihat dengan mata saya, dengan biji mata saya. Tapi tidak demikian dengan Nabi kita Muhammad. Aku melihat dari arah belakang kalian. Dari arah belakangku, mohon maaf, aku melihat dari arah belakangku bagaimana kalian ruku dan kalian sujud. Nabi bisa melihat dari arah belakang. Saya ceritain lagi. Satu hari Nabi Muhammad SAW mengirimkan pasukan ke medan perang Mu'tah. Pernah sampai ke Mu'tah? Pernah sampai ke Mu'tah? Belum. Saya doakan mudah-mudahan bisa sampai ziarah ke sana. Saya sudah pernah ke Mu'tah, dia di Jordan, teman-teman. Sekarangnya masuk kawasan Urdun atau Jordan. Nabi mengirimkan pasukan ke medan perang Mu'tah untuk meluaskan kekuasaan Islam, untuk meluaskan dakwah Islam. Tapi ternyata sampai di Mu'tah, orang Mu'tah itu mendapatkan bala bantuan dari pasukan Rum, pasukan Romawi untuk memerangi pasukan Islam. Jadinya itu pasukan Islam saat itu, saudaraku sekalian, kayak makanan di atas meja dikeroyok sama banyak orang. Kalang kabut pasukan Islam di medan perang Mu'tah. Nabi nggak ikut perang tersebut. Beberapa hari sebelum, atau tepatnya malam sebelum Nabi Muhammad mengirimkan pasukan, Nabi mengumpulkan pasukan tersebut untuk mendapat semacam nasihat, motivasi dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus pengangkatan siapa pemimpin perang. Nabi Muhammad bilang, perang besok nih dipimpin sama Zaid bin Harithah. Dia yang pegang bendera perang. Kalau ada apa sama Zaid, ada apa-apa sama Zaid, pegang sama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada apa-apa sama Ja'far, bendera perang dipegang sama Abdullah ibn Rawahah. Kalau ada apa-apa sama dia, terserah kalian, pilih siapa yang kalian inginkan. Saudara sekalian saya muliakan, nih yang disebut sama Nabi nih,
Kalau ada apa-apa sama Zaid, kalau ada apa-apa sama Ja'far, kalau ada apa-apa sama Abdullah bin Rawaha, semua udah paham pasti akan ada apa-apa. Artinya Nabi Muhammad untuk apa yang akan terjadi esok ataupun lusa. Artinya Nabi Muhammad melihat apa yang akan terjadi di saat perang nantinya, sehingga Nabi serahkan bendera perang tersebut kepada 3 orang ini, yang bahkan Nabi Muhammad menyebutkan kalau ada apa-apa juga sama dia, terserah kalian dah, pilih siapa aja. Jadi ketiga orang ini, ibu-ibu sekalian, udah siap-siap nggak bakalan pulang selain hanya nama, nggak akan pulang bawa badan, pasti pulangnya hanya bawa nama, bakalan mati udah pasti. Mereka tahu seperti apa kekuatan kebenaran apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad. Di waktu perangnya berkecamuk, Nabi di luar masjid, di serambi masjid, barengan sama para sahabat-sahabat yang hari itu nggak ikutan berangkat perang. Sayyidina Abu Bakar nggak ikut, beberapa orang lain nggak ikut. Sehingga sekalian, Ustazah, nu ikut nggak ikut, daftar apa gimana? Enggak, Nabi yang ngutus, Nabi yang nunjuk. Sehingga sekalian, Nabi barengan sama beberapa orang-orang yang nggak ikutan perang. Nabi nggak ada terhalang jarak ratusan kilometer antara Madinah ke Jordan. Itu jaraknya bukan kayak Jakarta sama Bogor, bukan. Naik pesawat, teman-teman, lebih dari 1 jam 2 jam dari Madinah ke Jordan, ratusan kilometer jauhnya. Nabi nyeritain saat perang tersebut kayak orang nonton live streaming. Kayak tadi tuh, Ubabah tuh HP-nya itu saya arahkan kepada teman-teman. Jadi Ubabah bisa lihat tuh tadi. Ubabahnya ada di Tarim, kita ada di sini, tapi kita tersambung lewat video. Kan begitu? Itu sudah terjadi sama Nabi Muhammad 1500 tahun yang silam, 1400 tahun silam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad nggak ikutan pergi perang, tapi Nabi Muhammad ceritain, aduh pasukan kita nih kayak lagi dipasangin drone, kayak lagi dipasangin kamera dari atasnya, kameranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi liatin pasukan kita didatangi 10.000 pasukan dari Romawi. Ternyata bukan 10.000, di samping kanannya lagi ada lagi 20.000. Diceritain sama Nabi Muhammad SAW detailnya peperangan. Nabi cerita sekarang bendera perangnya dibawa sama Zaid bin Harithah. Aduh kesiannya Zaid jatuh dari kudanya, Zaid terbunuh. Sekarang benderanya diambil sama Ja'far, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak ada di situ. Yang ada di perang itu pun belum tentu tahu keadaannya Sayyidina Ja'far, karena mereka sendiri kan sibuk menghadapi pasukan musuh. Nabi Muhammad melihat mereka semuanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Nabi Muhammad bercerita, ya tangannya Ja'far putus. Tangannya Ja'far
yang sebelah kiri putus, kata Nabi. Tertebas pedang musuh. Bu, Ja'far bingung mau pilih pegang pedang atau pegang bendera. Apa yang dilakukan Ja'far? Dilemparnya pedangnya, dipegangnya bendera. Kenapa? Ini pemikirannya para sahabat. Biar kamu tahu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib saudaraan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Istrinya Asma binti Umais, salah satu sahabat terdekatnya Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, Sayyidina Ja'far mikirnya pedang kalau saya jatuhin bikin saya nggak bisa ngelawan musuh. Kalau saya nggak bisa ngelawan musuh, taruhannya nyawa saya, matinya lebih cepat. Nggak bisa ngelawan dia. Mati cepet nggak cepet emang pasti mati juga kok. Masalahnya sama bendera, amanatnya Nabi Muhammad. Tak mengapa mesti nyawaku melayang, duhai Rasul, selagi amanatmu masih aku pegang. Saudaraku sekalian, demikian cara pandang para sahabat-sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuang pedangnya, dipegang benderanya. Jadi dia bawain tuh kuda dengan darah netes-netes dari tangannya yang udah sampai ke siku, kepotong sampai ke siku. Siku sekalian, subhanallah, si tangannya itu juga yang kanan kena juga tebasan pedang. Apa yang dilakukan Ja'far? Diapitnya bendera tersebut dengan kedua sisa lengannya. Tidak mau dia jatuhkan. Sampai kemudian salah satu pedang tersebut mengenai kudanya. Ja'far pun turun dari kudanya. Kemudian salah satu dari pedang tersebut kena kakinya. Sayyidina Ja'far pun bersimpuh di bawah. Masih juga dipeganginya benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian salah satu dari pedang tersebut menghunus ke dadanya. Saat itulah sebelum bendera tersebut jatuh sudah disambar oleh Abdullah ibn Rawahah. Nabi nggak ada di peperangan tersebut, tapi Nabi dengan jelas melihatnya, bahkan menceritakannya kepada para sahabat yang tidak ikut pergi perang. Kata Nabi, wah sekarang Ja'farnya udah terbunuh, benderanya diambil sama Abdullah bin Rawahah. Wah Ja'far sudah terbunuh, Ja'far terbunuh, kata Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi melihat dari jarak ratusan kilometer dari pandangan beliau. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Enggak ada orang kayak Nabi Muhammad dalam kekuatan dan keindahan matanya, kekuatan dan keindahan telinganya, kekuatan dan keindahan ucapan beliau. Saudaraku sekalian, saya lanjutkan. Nih ya, pandangan saya hanya bisa melihat yang kasat mata. Kabarnya di majelis-majelis yang semacam ini, kabarnya dihadiri para malaikatnya Allah. Kabarnya saya hanya bilang kabarnya,
Kenapa? Karena saya nggak bisa lihat. Malaikat rahmat ya. Kalau malaikat raqib atid sih emang kemana-mana juga ikut sama kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih di saat kita hadir semacam ini nih, saudaraku sekalian, dimanapun kita berada nih, setan juga ikutan ada. Tuh, yang bikin kamu bolak-balik ngelihat jam. Yang bikin kamu yang ada di dekat tiang. Ya ampun, enak banget sini tidur. Atau yang bikin kamu baru mau dengerin, tiba-tiba kedengeran Shopee. Akhirnya malah jadi scroll. Siapa tuh yang gangguin kamu buat bisa konsentrasi? Nggak lain, nggak bukan, namanya untungnya setannya nggak nyaut, nggak saya doang. Emang dianya aja begitu. Saya nggak bisa lihat makhluk tak kasat mata, seperti malaikat, seperti setan, atau ruh orang-orang mulia. Saudaraku sekalian, saya nggak bisa lihat rahmat ampunan yang turun, saya nggak bisa lihat. Tapi Nabi Muhammad, pandangan matanya tak terbatas. Ketika jasad Ja'far bin Abi Thalib tergeletak di lantai, tergeletak di tanah bersimbah darah, kalian tahu ruhnya dibawa sama malaikatnya Allah sebagai pemenang kehidupan, sebagai orang-orang yang sudah ada dalam bendera Nabi Muhammad, dalam khidmah kepada Nabi Muhammad. Allah kasih hadiah kepada para syahid. Rohnya nggak langsung dibawa ke langit, tapi ditanya, wahai Ja'far, Allah berpesan kepada kami di saat kami membawa ruhmu untuk ngasih kepadamu hadiah berupa kamu bisa transit. Ruh mana nih yang bisa dikasih transit? Ya Allah, kamu bisa datang ke tempat manapun di bumi yang kamu inginkan. Kamu bisa datang ke tempat manapun di dunia yang kamu inginkan. Mungkin kamu kepengen menyapa istrimu untuk terakhir kalinya. Mungkin kamu mau lihat anak-anakmu untuk terakhir kalinya. Mungkin kamu ingin memastikan sesuatu untuk terakhir kalinya. Kami akan sampaikan kamu ke sana. Apa kata Sayyidina Ja'far? Terima kasih ya Allah atas karuniamu. Jika memang begitu, tolong bawa aku kepada Nabi Muhammad. Tolong bawa aku kepada Nabi Muhammad. Aku ingin mengucapkan salam untuk terakhir kalinya di bumi. Bumi, kalau untuk urusan langit masih akan selalu, tapi di bumi izinkan saya mengucapkan salam terakhir kalinya kepadanya. Bu, disamperin dong. Itu pesawat aja perlu jam hitungannya. Wah, ini canggihnya perangkatnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung nyampe ke Madinah. Jadi Nabi habis cerita bahwa bendera sekarang dipegang sama Abdullah bin Rawahah, Nabi Muhammad melihat pandangannya ke langit.
kemudian berkata, Allah telah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan kedua sayap, dengannya dia terbang. Sejak hari itu Ja'far mendapat julukan dari Nabi Muhammad, Ja'far At-Tayyar, Ja'far sang burung yang bisa terbang. Allah gantikan dua tangannya yang patah tadi ini, dua tangannya yang putus tertebas pedang musuh, digantikan dengan dua sayap. Bawa tuh Sayyidina Ja'far. Nabi kemudian mengarahkan pandangannya ke langit. Itu ya, saya nggak bisa bayangin momen indahnya tuh kayak apa gitu. Dari Sayyidina Ja'farnya, dari Nabi Muhammadnya. Pandangan mata Nabi Muhammad melihat kepada Ja'far. Ja'farnya dengan menundukkan dirinya, mengucap salam sepenuh cinta kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Ja'far. Dan Nabi Muhammad menjawab dari bumi, dari bawah, waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pandangan mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terbatas ruang, tak terbatas dimensi, yang tak kasat mata, yang kasat mata, semuanya dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaraku sekalian, saya lanjutkan. Pandangan matanya Nabi Muhammad tak terbatas dengan alam. Seperti saat ini, seperti saat ini, seperti saat ini. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Saat umatku mengucap salam kepadaku sesudah aku wafat nanti, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Sehingga aku dapat menjawab salamnya. Setiap kali seseorang dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang jernih, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, sementara dia adalah hamba Allah yang taat, dia adalah hamba Allah yang bersih dari dosa, hamba Allah yang hatinya bersih, tak punya kebencian kepada sesiapa. Ketika dia mengucapkan salam, Nabi Muhammad datang menjawab salamnya. Sayyidina Alwi Khalek Gesam salah satunya, teman-teman. Salah satunya Sayyidina Alwi Khalek Gesam. Kabarnya setiap kali beliau sholat, setiap kali mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu pula Nabi Muhammad datang menjawab salamnya dan berkata, waalaikumsalam ya syekh, waalaikumsalam ya syekh. Kita
Kita yang beginian percaya ajalah, walaupun gak bakalan mungkin jadi makom kita, makom saya, makommu. Kita kepengen sih bulan Rabiul Awal kayak begini jadi bulan pendekatan kita dengan Nabi Muhammad. Saya ada dengar seorang ulama mengatakan orang kalau masuk bulan Rabiul Awal belum ketemu Nabi Muhammad, walaupun lewat mimpi, itu kayak orang masuk rumah gak ketemu sohibul bait. Saya jadi ngerasa, lah kenapa saya begitu? Selama ini bertahun-tahun kita hadir di bulan Rabiul Awal dan keluar kita sebelum kita berjumpa dengan sahibur Rabi', dengan sang pemilik Rabiul Awal, sang manusia yang kita mengenang diri beliau di bulan ini. Tentu bukan karena nabinya yang tidak bisa dilihat atau nabinya yang tidak bisa dimimpiin, tapi karena hati kita yang belum bersih, belum cukup pantas untuk bisa memperoleh hal-hal semacam ini. Tapi kalau ada yang saya harapkan dari keindahan pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan mengenai kelak di hari akhirat nanti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sudah bercerita tentang pandangan beliau, apa yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Kata Nabi Muhammad, aku diperlihatkan umat. Nabi udah cerita, ini nabinya masih di bumi nih, nabinya masih hidup nih di atas muka bumi. Nabi udah cerita panjangnya pandangan mata beliau. Bahkan sering Nabi Muhammad mengatakan, saya di zaman ala ummati, umat saya tuh nanti akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Nabi udah ceritain, karena Nabi udah lihat. Dan Nabi juga pandangannya panjang sampai ke negeri akhirat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lihat ada Nabi digiring di belakangnya beberapa orang. Ada Nabi digiring di belakangnya beberapa puluh orang. Ada Nabi digiring di belakangnya ratus orang, ribu orang, puluh ribu orang, ratus ribu orang, hingga berjuta orang. Nabi udah lihat umat banyak banget, wih jutaan tuh. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, haula ummati, wahai Jibril, apakah mereka semua umat saya? Banyak banget tuh jumlahnya umat saya yang itu. Kata malaikat Jibril, la ya Muhammad, innahum ummat Musa alaihi salam. Enggak, wahai Nabi Muhammad, mereka adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Unduru ya Muhammad ilal afaq. Lihatlah wahai Nabi Muhammad kepada sisi yang lain, ke penjuru yang lain. Nabi Muhammad lihat itu jumlahnya tak terbatas, banyak banget. Banyak banget. Miliar barangkali. Banyak sekali. Katanya malaikat Jibril, haula ummatuka ya Rasulullah. Harapan saya tuh segitu banyak, semoga saya salah satunya.
Semoga kita salah satunya ada di barisan-barisan terdepan, semoga amin. Ada di barisan-barisan terdepan, semoga amin. Nadkhul ma'a Taha wa alih fis sufufil awwalat. Semoga kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad di barisan-barisan terdepan. Amin ya rabbal. Tadi di qasidahnya Habib Ali Habsyi ada tuh, ya Rabbana ghithna biqurbil Mustafa warham ilahi du'afana fa inna qaumun du'afa. Kata Habib Ali Habsyi, ya Rabbana ya Allah ghithna, tolongi kami. Gimana cara Allah nolongin kita? Biqurbil Mustafa, dekatkan kami sama Nabi Muhammad. Pertolongan tertinggi Allah berikan kepada seorang manusia adalah ketika hamba tersebut, orang tersebut didekatkan dengan Nabi Muhammad. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di hari itu ketika Nabi menggiring umatnya, ketika umat digiring di belakang nabinya, ya Allah, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Biar pada deket ya Allah sama Nabi Muhammad. Minta aja Bu, minta sering-sering minta. Walaupun kadang-kadang saya kalau minta hal-hal yang seperti ini, saya tuh suka ngerasa ya ampun gak pantas banget. Tapi kalau gak minta takut nyesel. Jadi saya minta, ya Allah deketin saya sama Nabi Muhammad. Dekatkan saya kepada Nabi Muhammad, dekatkan Nabi Muhammad kepada saya. Cintakan saya kepada Nabi Muhammad, cintakan Nabi Muhammad kepada saya. Rindukan hati saya ya Allah kepada Nabi Muhammad. Rindukan Nabi Muhammad kepada saya ya Allah. Jangan biarkan kami terputus. Jangan biarkan kami terputus. Bu, orang udah kerja enak-enak tiba-tiba dipecat dari pekerjaan, sakit loh. Istri udah cinta sama suaminya, segala dikorbanin buat suaminya, tiba-tiba dicerai sama suaminya, sakit loh. Betul? Anak nih udah sayang gitu sama orang tuanya, tiba-tiba diusir sama orang tuanya gitu, sakit loh. Ibu, kakak, adik, nak, jauh lebih sakit lagi kalau kamu sampai dipecat dari umatnya Nabi Muhammad. Masalahnya nih kita yang tahu siapa diri kita. Kita tahu kalau Nabi Muhammad pecat kita jadi umatnya tuh kadang-kadang emang pantes gitu. Ngomongin orang iya, baca maulid, baca sholawat iya juga sih. Kita ketemu sama orang soleh solehah iya, tapi ngeliat yang haram-haram iya, betul. Ada satu ucapan dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid pernah ngomong sesuatu bikin saya sedihnya, takutnya. Kata Habib Umar, at-tahir la yanzur ilaihi illa at-tahir. Nabi Muhammad itu suci. Nabi Muhammad itu suci. Tidak akan bisa dilihat kecuali oleh mata yang suci juga.
kalau modelannya kayak begini nih Bu nih, Nabi Muhammad suci, nggak bisa dilihat kecuali oleh mata yang suci. Apa kabarnya mata kita yang udah belepotan dosa ini? Sementara kalau kita sampai nggak bisa berjumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti, fawail liman la yaroni ya Aisyah. Kata Nabi Muhammad, celaka orang yang di akhirat nanti tidak bisa memandang wajahku wahai Aisyah. Diucapkan Nabi ketika Sayyidah Aisyah berkata, ma adwa nuraka ya Rasulullah, alangkah sangat terangnya cahayamu ini wahai Rasulullah. Sayyidah Aisyah nyari jarumnya yang hilang Bu, nggak ketemu-ketemu di kamar, lagi jahit, benangnya habis, dikeluarin, masukin jarum lagi, lampunya mati, jarumnya jatuh, kaget, nyari-nyari nggak ketemu. Akbal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian masuk, tiba-tiba Nabi Muhammad masuk, menyingkap tirainya kamar, langsung saya segera dapati jarum saya yang hilang. Saya bilang sama Nabi Muhammad, sambil saya pandangi jarum saya pandangi wajah Nabi Muhammad, saya bilang, ma adwa nuraka ya Rasulullah, alangkah sangat terangnya cahayamu ini wahai Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata, fawail liman la yarani ya Aisyah, celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Faman la yarak ya Rasulullah, siapa orangnya yang gak bisa berjumpa denganmu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, al-bakhil, orang yang pelit. Tapi ini pelitnya udah kelewatan. Orang pelit biasanya mau orang lain pelit, sama dirinya sendiri enggak. Ada tuh tingkatannya orang pelit tuh macam-macam loh Bu. Ada orang yang pelit sama orang lain, sama keluarga sendiri kagak. Ada, ya kan? Ada yang pelit sama orang lain, ama istrinya sendiri juga pelit. Ada tuh Bu, ada nggak? Yang jawab adanya kenceng, kayaknya inget suaminya nih. Ibu-ibu sekalian, ada orang yang pelitnya ama orang lain iya, ama keluarga sendiri iya, ama diri sendiri pun iya juga. Ada tuh. Ini orang di atasnya pelit, apaan tuh bahasanya? Medit, koret. Dia nggak tahu ngasih buat dirinya sendiri. Bisa nih kebeli baju bagus, tapi yang dipakai robek-robek. Ada tuh yang begitu. Ada? Mana orangnya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan, yang gak bisa berjumpa denganku di akhirat adalah orang yang pelit. Pelitnya kebangetan sampai gak mau ngasih jatah buat hatinya. Rezeki yang paling diinginkan sama hatinya, rasa paling indah dalam hatinya, apa itu? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Hatimu sangat menginginkan itu. Makanya kalau ada orang sampai nggak cinta sama Nabi Muhammad, dia adalah orang paling pelit yang nggak ngerti ngasih, bahkan buat dirinya sendiri, buat hatinya sendiri. Alladzi idza dzukirtu indahu, kata Nabi, falam yusalli alaihi, yaitu seseorang kalau aku diceritakan di hadapannya, nggak ada yang bergerak di hatinya, sehingga nggak ada yang bergerak di lisannya untuk bersolawat kepadaku. Jadi diceritain Nabi itu kayak lebih senengan diceritain tentang artis, tentang pejabat, tentang siapa. Nggak demen kalau diceritain tentang Nabi Muhammad SAW. Itu orang paling
pelit yang gak tahu caranya ngasih buat hatinya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya berharap mata kita nih yang udah terlanjur belepotan, mudah-mudahan belepotan dengan dosa, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah bersihkan dengan air mata taubat, Allah bersihkan dengan air mata penyesalan. Kemudian Allah jaga di masa depannya hingga tidak lagi berbuat kemaksiatan hingga ketika datang ajal menjemput kita sudah dibersihkan matanya, bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita minta pada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Terus kita minta sama Allah, ya Allah, kasih taubat mata kami ya Allah. Kasih ampunan mata kami ya Allah, kasih taubat mata kami ya Allah. Biar enggak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, enggak ngelihat yang haram, Biar mata kami nanti pantas ketemu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, telinga kami kasih ampunan ya Allah, biar pantas dengar suara Nabi Muhammad. Ya Allah, biar ketika Nabi Muhammad bilang ummati, ummati, kita masuk di dalamnya ya Allah. Ya Allah, lisan kami ampuni ya Allah. Lisan kami ampuni ya Allah. Biar nanti pantas buat mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau telah mengizinkan kami mengucapkan salam kepadanya, berkumpul merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Kami mohon padamu ya Allah, kumpulkanlah kami pula bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami dapat mengucapkan salam kepadanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.